Tuhan yang saya kasihi, baik yang ada di rumah maupun yang ada pada kesempatan ini, mari kita akan bersama-sama mulai ibadah ini dengan pembukaan. Mohon jemaat berdiri. Ibadah ini terjadi atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang beribadah secara langsung maupun secara online. Pada kesempatan hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pada saat ini kita mau menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita tinggalkan segala beban kita. Segala hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Pada saat ini, kita mau datang di hadirat Tuhan. Bahwa sungguh indah setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiap pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci,
Kau sahabat, oh dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan sahabat kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Sungguh indah Tuhan, setiap kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Sungguh besar setiap pengorbanan-Mu. Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk kami semua, yang sebenarnya enggak layak untuk diselamatkan. Tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Sucikan setiap kami, layakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Membawa setiap sembah dan puji kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau campur tangan setiap kami, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat bisa kami duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan siapa pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, Tuhan tetap setia. Dia tak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
ku Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemurahan yang telah Engkau masih berikan pada kami ya Tuhan saat ini Tuhan. Sehingga kami saat ini masih Kau beri kesehatan untuk kami bisa berkumpul beribadah ya Tuhan di tempat ini. Pada pagi ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk para jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beri pemulihan Tuhan. Kau berkati untuk obat-obatan, untuk dokter yang merawat, biarlah semakin hari ya Tuhan bisa kesehatannya semakin pulih ya Tuhan, dan bisa bersama-sama kembali berkumpul bersama kami untuk beribadah ya Tuhan kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun Tuhan, biarlah dengan tambahnya usia ya Tuhan, bisa lebih bertambah imannya kepadamu, bisa lebih bertambah dewasa ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk para pengurus, majelis, dan pelayan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau berkati ya Tuhan, biarlah mereka bisa menjadi teladan ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar ya Tuhan, bagi keluarganya juga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kau tahu Tuhan, wabah virus ya Tuhan yang semakin hari ya Tuhan, yang belum usai ya Tuhan, biarlah Kau berkati ya Tuhan untuk para pemimpin dan jajarannya, untuk bisa Kau beri kekuatan, Kau beri hikmat kebijaksanaan untuk bisa memimpin negara ini. Dan untuk para medis ya Tuhan, Tuhan Kau beri kekuatan juga ya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah dia bisa bekerja secara maksimal ya Tuhan untuk memerangi virus COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan, doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Saya mempersilahkan kepada sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun ada di rumah bisa bangkit berdiri. Dengan seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Masih dengan kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman-Nya. Sebenarnya saya akan membacakan berita anugerah pada hari ini terambil dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan petunjuk hidup baru terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Pada saat ini, kita mau dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu terus percaya pada Tuhan. Memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dengan sahabat kita mau katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu.
menyembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya, oh Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya. Kepada yang lainnya dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama mulai ibadah ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu. Di tengah-tengah acara ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami bersama-sama memperoleh berkat dan mengerti apa arti hidup ini, bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan hidup ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya otoritas Allah akan terjadi di tengah pelayanan ini. Dari awal sampai akhir pelayanan ini diberkati Tuhan, firman-Mu ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Salam. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana tema yang sudah ditentukan oleh gereja ini, yaitu memiliki iman yang teguh. Inilah firman yang hendak kita renungkan bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Habakuk, pasal yang pertama. Ini bagian pasal yang pertama, pasal 1 ayat 2 sampai 4, ini bagian yang awal. Saya akan membacakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperhatikan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman?
aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kita akan melihat pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulangi yang bagian B. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kemudian pasal 3 ayat 17. Kita akan bersama-sama baca pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah memiliki iman yang teguh. Kalau kita belajar dari latar belakang yang terjadi di dalam kitab Habakuk, dari pasal 1 sampai pasal 3, saudara-saudara, Habakuk menjadi nabi di Yehuda. Tetapi kita tahu bahwa Yehuda itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bersalah secara rohani di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, tetapi juga berdosa secara sosial. Tetapi seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Habakuk melihat satu peristiwa ini, Habakuk merasa bingung dan Habakuk kaget, tercengang. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi saudara-saudara, bahwa Tuhan memakai yaitu Babil. Ya untuk apa? Untuk menghukum orang-orang Yehuda ini, saudara, karena kesalahannya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih, yaitu Habakuk merasa bahwa di dalam kehidupannya itu merasa bimbang dan ragu. Kenapa terjadi demikian? Penghukuman itu justru dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal saudara-saudara, Yehuda lebih baik daripada bangsa Babil. Ya, itu. Tetapi saudara-saudara, Habakuk tidak patah semangat. Tetapi Habakuk masih memilih satu kekuatan iman. Bahwa di dalam pasal 2, ayat 4 tadi dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Nah, inilah yang menjadi satu ukuran yang dimiliki oleh Habakuk, bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya. Artinya masih memiliki iman yang kokoh sekalipun guncangan itu terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada pagi hari ini mari kita akan masuk kepada substansi, kepada poin yang pertama. Bagaimana saudara-saudara kita bisa mengatasi satu masalah di dalam kehidupan kita. Seperti masalah yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Habakuk. Bagaimana jalan keluarnya? Bagian yang pertama saudara-saudara, kita mengetahui bahwa di dalam pasal 2 ayat 4 tadi itu dikatakan bahwa itulah yang terjadi satu permasalahan di tengah-tengah kehidupan Habakuk. Jadi orang benar atau orang yang memiliki iman yang teguh itu harus mampu yaitu melewati sebuah masalah itu dengan baik. Nah, sekarang mari kita pikirkan, apakah masalah yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Habakuk, di tengah-tengah bangsa Yehuda. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua,
itu jelas sekali dikatakan, itu ada masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Saya akan ulangi, akan membaca ayat ini, karena ini yang terjadi di tengah-tengah masalah-masalah ya. Dikatakan pasal 1 ayat, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan klik ini, maaf. Kita baca Habakuk tadi. Kita baca kitab Habakuk. Saya menulis beberapa poin, ini HP ini ya gini ya. Kitab Habakuk. Keliru ini Pak, mohon maaf ya. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat 4, pasal 1 ayat 2 sampai 4. Apa yang terjadi di situ permasalahan-permasalahan Habakuk? Doa tidak didengar, penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, perbantahan, pertikaian, tidak ada keadilan, orang-orang fasik mengepung orang-orang benar. Habakuk menjadi bingung karena apa, saudara-saudara? Di mana keadilan itu tidak ada. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka sukses dalam hidupnya, sehat, kuat, secara finansial diberkati Tuhan. Tetapi justru orang-orang yang mengenal Allah, Yehuda, mereka mengalami satu penganiayaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu oleh Kasdim, oleh Babil. Itulah sebabnya saudara-saudara, inilah yang terjadi permasalahan yang ada, yang dilakukan oleh Habakuk, yang terjadi di tengah-tengah pelayanan itu. Saudara-saudara yang kekasih, kemudian persoalan tidak hanya itu saja. Di dalam pasal 3, Habakuk pasal 3, ayat yang 17, 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak mengeluarkan hasil. Ladang-ladang tidak mengeluarkan hasil, dan lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Saudara-saudara, ini juga satu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Sektor pertanian pada waktu itu menjadi satu pengharapan, menjadi satu sumber kehidupan mereka, sumber kehidupan bangsa Yehuda, peternakan dan pertanian. Anggur, pohon ara, lembu, sapi dalam kandang, dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber ekonomi mereka. Tetapi pada waktu itu, Kasdim, Babil, menghancurkan sektor-sektor itu. Anggur, pohon ara, semua tanaman dihancurkan. Kemudian lembu sapi, mungkin karena dalam situasi perang. Bukan berarti tidak ada dalam kandang itu dijual, enggak, tetapi dirampas pada waktu kondisi perang. Itulah sebabnya saudara-saudara, ini permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Habakuk masih memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh di tengah-tengah kehidupan itu. Habakuk bisa menghibur, yaitu orang-orang Yehuda. Namun aku masih bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Menyanyi di tengah-tengah kesengsaraan, bersyukur di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekurangan. Itu adalah sesuatu yang paling berat, saudara-saudara. Karena itu Habakuk menghibur kepada mereka. Ayo kita menyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi yang sangat menyakitkan, kondisi yang sangat berat. Ayo kita menyanyi dan bersyukur.
Ini penghiburan yang diberikan oleh Habakuk kepada suku Yehuda. Demikian permasalahan ini terjadi pada zaman Ayub. Ketika Ayub menghadapi segala masalah kehidupan yang berat, justru istrinya yang menjadi pengkhianat. Masih bertepunkah engkau kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata, janganlah demikian. Kamu berbicara seperti perempuan gila. Tetapi kita harus di dalam hidup ini kita harus berani menerima apa yang baik dan apa yang buruk di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, bagian yang pertama, memiliki iman yang teguh itu kira harus mampu menyelesaikan segala masalah itu dengan baik. Ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bagian yang kedua, orang yang memiliki iman yang teguh bukan hanya sekedar memiliki konsep, tetapi ada keberanian untuk bertindak. Bukan hanya sebuah konsep, bukan sebuah impian, sebuah teori, tetapi keberanian untuk bertindak. Ya, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29, itu dikatakan begini. Lalu mereka melewati Laut Merah itu. Mereka ini adalah Musa dan orang-orang Israel. Melewati Laut Merah itu. Menyeberangi Laut Merah. Padahal di kanan kiri itu adalah air yang begitu tinggi. Dan mereka berani berjalan. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Tuhan, otoritas Tuhan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu terjadi. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Sehingga apa? Musa berani melangkah. Musa berani membawa umat Allah itu, yaitu dari kejaran orang-orang Mesir. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau kita memiliki gagasan, memiliki tujuan, memiliki harapan, jangan hanya sekedar konsep, tapi marilah kita bertindak. Marilah kita melangkah, kita menatap ke depan, bahwa di sanalah pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu terjadi. Kemudian bagian yang ketiga, orang yang hidupnya selalu diisi oleh firman Tuhan. Bagian yang ketiga, orang yang hidupnya selalu diisi oleh firman Tuhan. Memiliki keteguhan iman yang teguh. Itu bahwa di dalam hidupnya harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dia adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 itu dikatakan, yaitu begini. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dari mana kita tidak mendengarkan firman, kita menjadi kuat. Bagaimana kita melepas begitu saja kebenaran itu, kita menjadi kuat. Tetapi Paulus mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Kita akan teguh, kita akan kuat ketika hidup ini diisi oleh firman. Kemudian Raja Daud berkata di dalam pasal 1 ayat 2, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu Daud, itu menunjuk apa? Menunjuk satu kehidupan di mana Daud itu haus akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di sisi lain Daud berkata, jiwaku haus akan engkau. Seperti Maria yang selalu duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi keteguhan iman tanpa firman itu tidak akan terjadi. Keteguhan iman tanpa firman itu tidak terjadi. Itu terjadi karena apa? Karena kita rajin dalam kehidupan kita sehari-hari mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengisi kebenaran itu. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat, saudara-saudara. Bagian yang keempat yaitu
Memiliki iman yang teguh itu adalah anugerah. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kemampuan kita, bukan daya pikir kita, bukan perasaan. Tetapi memiliki iman teguh, yang teguh itu adalah anugerah. Kalau ada manusia yang khawatir, itu wajar. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini banyak kekhawatiran terjadi. Ketakutan terjadi di mana-mana. Ada tamu, kita sudah curiga. Kita bertamu, juga sudah curiga, dicurigai. Itu menunjuk kewajaran manusia, tidak ada manusia yang super, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi disitulah, saudara-saudara, kalau kita memiliki rasa takut, kita gagal, dan kita khawatir, itu adalah manusiawi. Tetapi anugerah Allah itu tidak pernah gagal. Kasih karunia Allah itu tidak pernah gagal. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu Abraham. Kita tahu Abraham. Di dalam pasal 15, Tuhan sudah menjanjikan seorang anak kepada Sarah, kepada Abraham. Tetapi Abraham, saudara-saudara, tidak konten atau tidak taat ketika menunggu perjanjian itu digenapi. Dia khawatir jangan-jangan Tuhan tidak mengenapi karena usia saya dan istri itu sudah lanjut, tidak mungkin untuk melahirkan. Dia khawatir, dia takut kalau keturunannya nanti tidak ada yang meneruskan generasinya. Kemudian apa yang terjadi? Kegagalan, kekhawatiran, ketakutan Abraham. Akhirnya Abraham mengambil satu keputusan yang salah. Mengambil Hagar budaknya, dijadikan istri. Saudara-saudara, tidak hanya itu saudara-saudara, tetapi Abraham masih mengambil istri lain, yaitu Ketura, dan seterusnya. Dan mereka punya keturunan juga. Saudara-saudara, mungkin kita sering gagal, Abraham gagal. Tapi anugerah Allah, kasih karunia Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Seperti Petrus, saudara-saudara. Dia gagal total. Dia menyangkal Yesus, menyangkal Tuhan yang sudah 3 tahun. Petrus bersama-sama Yesus, tetapi apa saudara-saudara? Karena kasih karunia, karena anugerah Allah, Petrus dibawa kembali oleh Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan khawatir, mungkin tidak ada manusia yang super. Mungkin kita pernah gagal dalam hidup ini. Khawatir, saya pun 1 minggu ini tidak keluar, takut karena khawatir ada ketularan virus-virus ini. Itu manusia, Bapak Ibu, manusiawi. Tetapi percayalah, kasih karunia Allah, anugerah Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Karena itu, sebagaimana Rasul Paulus itu menasihatkan kepada kita. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 3. Itu ada 4 nasihat yang diberikan kepada kita. Bertekun di dalam iman, bertekunlah dalam iman. Tetaplah teguh dalam iman, kuat dan tidak terguncangkan. Dan yang keempat, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus tekun dalam iman, tetap teguh dalam iman, kuat di dalam iman, dan tidak terguncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu yang memberikan kita
pengharapan dalam hidup ini. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup ini, marilah kita teguh di dalam iman. Kita kuat tetap memiliki iman yang teguh. Biarlah badai yang menghantam kehidupan kita. Situasi sekarang ini, manusia itu tertekan secara psikis dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tetapi marilah kita jalani semua ini karena Tuhan punya rencana. Seperti Tuhan menghukum Babel, menghukum Yehuda melalui orang-orang yang tidak percaya Allah. Demikian kita sedang berada dalam situasi dan kondisi itu. Tetapi kalau kita memiliki iman yang teguh, maka kekuatan itu akan terjadi. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena Injil itu berita keselamatan, yang menjamin keselamatan, kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi dalam menutup atau mengakhiri firman Tuhan yang singkat ini. Saya akan memberikan satu ilustrasi begini. Seorang yang membuat satu peternakan kerang, saudara-saudara, itu tidak mungkin ditempatkan di air yang tenang atau bikinkan kolam yang luas dan tidak ada ombak, tidak ada apa, enggak. Tapi orang yang membuat peternakan kerang itu ditaruh di tengah-tengah laut, tidak tahu caranya, mereka punya keahlian. Tetapi yang sangat menyedihkan bahwa kerang-kerang itu setiap hari dihantam badai, dihantam ombak. Ya. Tetapi yang menyakitkan Bapak Ibu, setiap detik pasir-pasir, desiran pasir-pasir itu masuk ke dalam rongga tubuh kerang itu. Sehingga menjadi sakit, menjadi menyakitkan. Tetapi saudara-saudara, ketika selama 4 tahun, kerang itu mengalami penderitaan yang begitu berat. Tapi pada akhirnya, kerang itu menghasilkan mutiara yang sangat indah. Yang nilainya itu luar biasa, yang nilainya itu jutaan, bahkan ratusan juta. Bapak Ibu, demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu melewati permasalahan ini dengan baik, saya percaya ada nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan materi, uang, dan seterusnya. Tetapi nilai itu adalah nilai yang kekal. Dan Tuhan berkata demikian, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Marilah bersama-sama aku di dalam kerajaannya yang kekal. Kita punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan ini. Kita punya Tuhan, punya Yesus, punya Allah. Belajarlah dari Habakuk. Ketika dia diperhadapkan kepada sesuatu yang berat itu, dia tetap percaya bahwa orang benar akan hidup oleh imannya atau oleh percayanya. Milikilah selalu iman yang teguh ini dalam kehidupan ini untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati firman Allah ini. Sekali lagi kita akan berdoa untuk firman ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Jauh dari apa yang kami harapkan. Tetapi Tuhan sebagai Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai dalam hidup ini, yang selalu menumpang dalam hidup ini. Sukacita, kekuatan mengalir atas pelayanan, atas hati, pikiran ini. Diberkati semua yang mendengarkan. Kami hamba-Mu yang penuh kekurangan, kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bermasalah memberikan jalan keluar.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Arifin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman yang siap kita dengarkan tertanam dalam hati kita, tertanam dalam iman kita, dan semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk bertugas yang dipersilahkan, bagi Bapak Ibu dan jemaat yang beribadah secara online, bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang tertera di layar berikut ini. Sama-sama kita pujikan. Dialah Allah yang berkuasa, Allah yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita muji Tuhan bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya kami dengarkan, tapi dapat kami lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga Tuhan untuk para pengurus, para majelis yang akan mengelolanya Tuhan, berikanlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati setiap pekerjaan kami,
Engkau memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah pekerjaan kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tak bangkit berdiri, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk doa penutup dan doa berkat, Bapak Pendeta Arifin bisa berdoa. Sebelumnya kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Kami bersyukur Bapa, di akhir ibadah ini Engkau sudah menyertai, menolong, memberkati kami semua. Dan sebentar jemaat Tuhan akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat di akhir ibadah ini. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput para saleh-salehnya. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Ibadah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.